Di episode sebelumnya sudah dibahas mengenai jebakan fantasi dalam menilai seseorang yang kita cintai. Maka harus ada strategi untuk dapat memastikan sifat asli seseorang. Salah satunya menjadikannya sahabat terlebih dahulu. Sama gue Dimas Alfimadian, mari kita membahas sahabat dulu, kekasih kemudian. Banyak teman-teman yang melompati proses dalam melakukan pendekatan dengan orang yang dicintai, yaitu langsung dengan menyatakan rasa cintanya. Hal yang terjadi bisa berupa rasa sakit karena ditolak atau rasa sakit ketika menerima kenyataan bahwa pasangan kita memiliki sifat yang buruk ketika memadu kasih. Maka, pendekatan haruslah dibangun lewat perkenalan, pertemanan, persahabatan baru memasuki jenjang kekasih. Ingat, tahapan persahabatan ini haruslah masuk hingga kita mengetahui semua sifat tersembunyi seseorang, baik sisi terang dan kelam dalam dirinya. Ketika seseorang menjadi sepasang kekasih, maka keduanya harus bisa saling menutupi kekurangan dengan kelebihan satu sama lain. Maka dalam pendekatan tersebut, kita akan memeta kelebihan yang kita miliki untuk menutupi kekurangan orang yang kita dekati. Hal-hal yang harus dipahami ketika kita pendekatan dengan orang lain adalah yang pertama, memeta kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Ini yang paling penting dan terkadang amat sulit karena kita harus jujur memandang diri kita sendiri. Yang kedua, memeta kekurangan dan kelebihan orang yang kita dekati, lalu mengidentifikasi kemampuan kita menutupi kekurangannya dan kemampuan dirinya menutupi kekurangan kita. Ketiga, mencari tahu sifat-sifatnya, tingkat kedewasaan, pekerjaannya, dan tingkat religiusitasnya. Hal yang paling sering tidak diperhatikan dalam menjalin hubungan dewasa ini adalah tingkat religiusitasnya. Ingat, religiusitas ini bukan hanya berbicara mengenai cara berpakaian atau ritual belaka, karena banyak yang melakukan hal tersebut demi pencitraan. Tapi lihat konsistensinya, kepribadian, atau akhlaknya, dan cara dia menghadapi orang lain. Keempat, cari tahu sifat para sahabatnya. Rata-rata sifat kita bisa diidentifikasi dari 5 orang yang paling dekat dengan diri kita. Jadi, jika kita ingin tahu sifat orang lain, lihatlah sifat kelima sahabat terdekatnya. Dan yang terakhir, paling penting di antara semuanya adalah impresi tentang kita di mana dia. Artinya, kita harus memahami cara orang yang kita dekati memandang diri kita. Mungkin ia memandang kita hanya sebatas teman, sahabat tanpa ikatan rasa, atau bahkan ia memandang kita sebagai satu-satunya orang yang mampu memecahkan masalahnya. Jika ia memandang kita sebagai orang yang sangat penting, kemungkinan besar ada kesempatan bagi kita untuk berlanjut sebagai seorang kekasih. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan program Bengkel Cinta. Bagi kalian yang suka dengan program Bengkel Cinta, silakan like, komen, dan subscribe di channel YouTube Reaksi Indonesia. Serta bisa men-follow Bengkel Cinta di Spotify. Oke? See you next time everyone. Stay healthy and bye-bye.